Sesungguhnya malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna hari ini dan selanjutnya. Dan malaikat kan jumlahnya lebih banyak ketimbang kita. Bahkan jumlah malaikat lebih banyak ketimbang jin. Jin dikumpulin umpamanya kuntilanak, gandarwo, alam wewe, masih kalah sama jumlah malaikat. Mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ata wal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Musalla Al-Istihad dan segenap panitia pelaksana peringatan Maulid. Kita doain mereka sehat afiat, barokah, panjang umur. Panitia yang sudah capek mengurus jamuannya, mengurus tata cara nyambut tamunya, juga mengurus amplop-amplopnya. Kita doain mereka semua berkah, sehat, afiat, amin ya rabbal alamin. Ustaz Anwar beserta para asatijah di sini, para guru-guru kita yang barusan menyampaikan pembacaan Maulidur Rasul Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Kita doain beliau sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita Kiai Haji Muhammad Akib, kita doain beliau sehat selalu. Kiai Haji Muhammad Yasin, Kiai Haji Muhammad Khazin, dan para guru yang lainnya. Saya lihat banyak bapak-bapak haji ini, saya lihat terlihat dari peci-peci putihnya. Para ustazah, para calon-calon hajah, amin. Amin. Ya Rabbal. Para bapak, saudara, para jamiah Maulidur Rasul yang saya hormati. Kaget saya disebut langsung suruh ceramah. Kagak ngomong-ngomong lagi Ustaz Akib, Masya Allah. Kan saya kalau bisa ngomongnya nyanyi-nyunyu kan diketawain ini. Membuat maluku jadinya nih. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati,
Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi dalam sebuah kitab yang namanya Al-Qirtas, beliau menyebutkan 5 kemuliaan baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya nama beliau itu sudah tenar, sudah sangat termasyhur meskipun beliau belum lahir. Hal ini terungkap dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi maktuban fit taurati wal inzil. Nabi yang kalian ikuti, rasul yang ummi yang kalian ikuti itu tertulis dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa yang kitabnya Injil itu 500 tahun. Sementara jarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa adalah 2000 tahun. Namun jarak yang jauh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya sudah sangat terkenal. Walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kitab Taurat dan Injil, sungguh mereka telah mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bu, ada enggak orang yang kayak model begitu? Ada enggak? Ada enggak Pak orang yang model kayak begitu? Namanya belum lahir, namun sudah orangnya belum lahir, namanya sudah sangat terkenal. Saya ingat kalau di Jakarta itu waktu saya kecil nama yang terkenal Udin, Pak. Udin, hampir semua rumah kalau punya anak laki dinamai Udin. Mulanya Kong Aji. Kong Aji sabeni kedatangan tamu. Tamu ini bawa anak kecil digendong. Nih bocah yang digendong sakitnya sakit sawang bangke, kenal Bu? Tahu sakit sawang bangke? Lemes kakinya, ya, bengkok, udah diurut sono urus sini tuh bocah kagak ngelok aja udah. Kong Aji nanya, emang anak lu namanya siapa, umur begini belum jalan? Ini Kong Aji, nama anak saya adalah Mangkubumi. Bah, nama anak lu Mangkubumi keberatan. Coba lu ganti anak lu namanya si Udin, begitu namanya. Pas diganti namanya si Udin, bocah langsung loncat, langsung lari. Tuh maka Jakarta rame namanya hidup Udin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, orang umumnya itu terkenal kalau banyak kebaikannya. Kalau aktif di mana, di situ dia dikenal oleh jamaahnya. Tapi kalau orang di rumah doang, diundang maulid selamatan kagak datang, kagak pernah mau kondangan. Ada Bu yang begitu? Bu, ada yang begitu? Ada nggak orangnya? Tuh kalau kayak ada yang model begitu, kondangan lagi diundang, ntar dia ngawinin, kita jangan datang. Repot mulu, kerja bakti kagak mau nongol. Orang meninggal dia kagak mau takziah, alasannya repot. Tuh orang begitu kalau mati biarin suruh jalan sendiri itu.
Kita alhamdulillah, ayo hidup yang enak adalah kalau kita bergaul khususnya dengan orang-orang nih bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta yang akan dibalas lebih oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cintanya luar biasa kepada umatnya. Bahkan cinta Rasul dibawa nanti pada alam yang bukan hanya alam dunia, namun juga alam akhirat. Amin ya Rabbal. Nih dulu kan kalau kita masih muda tenang banget gombalin cewek, betul nggak? Betul apa kagak? Apalagi yang namanya cewek gampang banget naik emosinya. Dibilang I love you aja udah ngapa bro? Waduh, tinggi. Tambah lagi I love you forever, naik lagi. Emang bocah ledok tuh bininya, belum jadi bini, ngomong-ngomongnya iya bang, ya no smoking bang. Maksudnya dia agak nolak begitu. Yang kedua, apa kemuliaan Rasulullah SAW? Kemuliaan yang kedua adalah namanya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa rafa'na laka dzikrak. Kami muliakan sebutannya. Tiada nama di muka bumi ini yang kalau kita sebut mengangkat derajat kita. Tiada nama di muka bumi ini kalau kita sebut hajat-hajat kita akan terkabul. Tiada nama yang kita sebut di sini kecuali turunnya rahmat Allah kepada kita, kecuali kalau kita sering-sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan saya dipanggil Jokowi, saya agak mau saya panggil Jokowi, agak mau saya. Orang nama saya baru dipanggil Jokowi. Apa buktinya menyebut nama Nabi ngangkat derajat kita? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna hari ini dan selanjutnya, dan malaikat kan jumlahnya lebih banyak ketimbang kita. Bahkan jumlah malaikat lebih banyak ketimbang jin. Jin dikumpulin umpamanya kuntilanak, gandarwo, alang wewe, masih kalah sama jumlah malaikat. Mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, sampai Jumat di Pak saya. Sampai di rumah. Terus. Di Jakarta itu, di Pondok Pesantren Az-Ziyadah itu ada Kiai Haji namanya Muallim Zayadi Al-Muhazzir. Amalannya nggak banyak, namun ia sangat yakin. Satu ketika ia naik kapal, namanya kapal Gunung Jati, pesawat kapal laut. Jamaah yang ikut rombongannya banyak, yang akan haji 3.000 orang. Di tengah lautan mau sampai ke Arab, nahkoda ngomong lewat siaran, kapal dalam kondisi bahaya. Kapal akan mengalami musibah besar. 2 mil dari jarak kapal ada gunung. Ternyata gunung itu tumpukan dari ikan teri. Lah bener bu,
amal bisa jatuh, bisa pecah. Maka Muallim Zayadi dengan istihadnya, gak ada lain, ayo kita banyak baca sholawat dan baca maulid. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi juga sama dulu. Kalau mereka akan perang, mereka selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad dan diberikan kemenangan tuh. Maka Muallim Zayadi memimpin baca sholawat dan maulid. Akan asrokol, bahasa kampung saya, akan mahalul qiyam. Ada siaran lagi, alhamdulillah pasukan ikan teri sudah mulai bubar. Kapal selamat, alhamdulillah. Makanya di Jakarta itu ngapain aja baca maulid. Mau nikahin anak supaya nikahan selamat, enggak hujan, tamu banyak, baca mau. Jangan ngikutin orang sono, orang wetan, supaya enggak hujan, kodok digantung. Wah, alamak, kodok kagak ke bawah, hujan kagak turun-turun. Sempak udah pakai atas. Sampai kagak mandi katanya supaya gak hujan. Wah, sohibul baik katanya. Tuh baca sholat. Yang ketiga, kemuliaan beliau pada badannya. Jadi badan beliau adalah badan yang mulia. Ludahnya ini mampu membuat sahabat yang tadinya matanya buta kena panah jadi melek terang benderang tuh. Coba ludah kita kira-kira, Bu, ludah kita kira-kira begitu apa kagak? Allah, kagak enak saya ini. Hah? Apa gitu? Kemuliaan pada badan beliau. Kita umumnya manusia, habis ini kan makan, betul nggak? Makannya kembali lagi, kenyangan. Besok pagi paling lambat buang hajat, betul. Nabi juga sama, manusiawi. Kayak kita dalam hal ini. Cuma kalau Rasulullah hajatnya, kotorannya direbutin oleh bumi. Keluar habis bumi merebut. Coba kira-kira kotoran kita tuh pada berebut apa kagak? Berebut apa kagak? Akhlak jism Rasulullah sallallahu alaihi. Yang keempat, kemuliaan pada akhlak beliau. Manggil istrinya dengan singkatan yang indah. Siti Aisyah dipanggil ya Aisyah. Ayah kita begitu kan. Kan biasanya demen perempuan dikolok-kolokin, betul. Sayang disingkat ayang, betul. Mau susu ngomongnya ucup, kayak orang pelok. Lah emang begitu kemuliaan beliau dalam akhlak. Pernah satu malam di suasana yang dingin, beliau dengan istrinya satu selimut menempel antara kulit beliau dengan kulit istrinya. Di tengah hal seperti itu, beliau berkata, ya Aisyah, saatnya aku menghadap Tuhanku. Saatnya aku menghadap Tuhan. Masya Allah.
Kira-kira laki kita model begitu apa kagak? Bapak-bapak di sini kita model begitu apa kagak tuh? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah kemuliaan beliau adalah mampu memberikan syafaat. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Dalam beberapa keterangan, saat yang menentukan itu adalah mizan. Udah kita dibantu nanti disiram, udah nanti dibantu ketika umpamanya terlalu berat dosa kita masuk ke dalam neraka. Di situ Rasulullah gelisah dan membantu kita. Di mizan saat timbangan itu Rasulullah sangat berperan sekali. Berat timbangan kita sama kebaikan dan keburukan. Riddah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di lempengan kebaikan sehingga jomplang ke arah kebaikan. Aman kita. Amin ya Rabbal. Ampe kagak begitu juga. Masya Allah. Rasulullah gandulin timbangan lempengan kebaikan demi nolongin kita. Amin ya Rabbal. Dah enak dah jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun pagi kagak ada niat buruk sama siapapun. Bangun pagi nggak ada niat jahat sama siapapun. Pagi itu Allah sudah ampunin semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Berbuat dosa malam hari, datang pagi hari. Pagi hari memberikan ampunan buat kita. Berdosa di pagi hari, sore hari dan siang hari, datang malam kita beristighfar, maka malam datang memberikan ampunan buat kita tuh. Sungguh luar biasa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sampai-sampai Nabi bertanya, ya Allah, kapan kesempatan taubat umatku diterima? Kata Allah, ya Muhammad, 1 tahun. 1 tahun lama apa bentar? Ya Allah, kelamaan. Baik ya Muhammad, kalau begitu 1 bulan. 1 bulan lama apa cepat Pak? Kalau bagi yang kontrak cepat. Kalau bagi yang punya kontrakan kelamaan. Baiklah kalau begitu ya Muhammad, al-yaum 1 hari. Kata Rasulullah, al-yaum kasih. Sehari aja lama ya Allah. Lama. Kira-kira lama gak sehari? Wah, pengantin dipajang sehari yang agak betah ya. Maka kata Allah, kalau begitu as-sa'ah, sejam ya Muhammad. As-sa'atu kasih. Sejam aja kelamaan ya Allah buat umatku. Sejam lama apa enggak? Coba sholat sejam. Maka kata Allah, kalau begitu taubat umatmu akan kuterima. Masih kuterima sebelum malam yogordir, sebelum napas itu ada di tenggorokannya. Saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dilempengin. Kalau begitu taubatnya nanti Pak Ustaz, kalau saya mau mati. Iya, kalau matinya dalam majlis begini, kalau matinya dalam suasana kebaikan. Lah kalau lagi cengap-cengap pas depan ikan cupang, lagi ngambil cupang, kata apa? Ya Allah. Nah inilah, tiap saat, setiap kesempatan, mari sama-sama kita siapkan diri kita dalam hati yang bersih, dalam suasana semangat beribadah. Insya Allah mati kita dalam husnul khatimah. Hanya ini disampaikan, mohon maaf kekurangan karena sifatnya mendadak begini. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.